Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru lagi seputar nasib P1 dan guru honorer kode P. Ternyata ada informasi yang mengatakan tidak langsung penempatan P3K 2024. Mungkin sebagian langsung penempatan terutama bagi P1, tapi sebagian mungkin belum karena memang keterbatasan formasi. Sedangkan kode P itu masih dalam perjuangan Kemendikbudristek agar tidak perlu lagi dites nantinya Bapak Ibu. Tapi kita belum tahu kepastiannya bagaimana nasib kode P ke depannya teman-teman ya, apakah tetap dites atau bagaimana. Tapi sebelum kita lanjut ya ke informasi ini, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Baik Bapak Ibu, nasib P1 dan guru honorer kode P ternyata tidak langsung penempatan P3K 2024. Langsung saja teman-teman ya, kita to the point ke informasinya. Baik Bapak Ibu, di sini kita coba cek ya informasinya dari rangkuman ngobrol pintar ngopi bersama Prof. Dr. Nunuk Suryani MPD ya, terkait dengan formasi dan seleksi guru ASN. Yang mana kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di poin pertama di sini dibahas Kemendikbudristek terus mendorong Pemda untuk memenuhi formasi ASN P3K Guru 2024 karena masih belum maksimal. Ya betul sekali teman-teman. Nah, jadi sampai sekarang ini, sampai usulan e-formasi ditutup, ternyata belum maksimal Bapak Ibu ya, sehingga otomatis kalau ini bertahan tidak ada penambahan formasi, berarti tidak semuanya P1 bisa mendapatkan penempatan di P3K Guru 2024. Itu sudah pasti teman-teman ya. Kalau misalkan formasi P3K Guru yang diusulkan Pemda tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah, otomatis P1 itu tidak bisa tuntas seluruhnya Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini juga Bapak Ibu perlu memahami secara mendetail ya, terkait dengan intinya seperti ini. Kita lihat di sini bahwasanya dari 2,3 juta formasi ASN tahun ini masih belum terpenuhi secara maksimal, termasuk formasi P3K Guru. Nah, itu yang jadi persoalan ya. Jadi yang mendesak sebenarnya untuk penuntasan P3K Guru 2024 itu adalah P1 Bapak Ibu ya, P1. Tapi nyatanya sampai sekarang ini berdasarkan info yang disampaikan oleh Prof. Nunuk bahwasanya formasi yang diajukan Pemda itu masih sangat minim, sehingga kalau misalkan hal ini bertahan, otomatis banyak pelamar P1 yang belum bisa mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Banyak yang belum mendapatkan penempatan, apalagi untuk guru honorer yang kode P Bapak Ibu. Otomatis juga seperti itu, P1 saja kesulitan apalagi yang kode P. Karena di sini jelas dikatakan dari 2,3 juta formasi ASN tahun ini masih belum terpenuhi secara maksimal, termasuk formasi guru. Nah, otomatis intinya di sini solusinya adalah harus ada kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Panselnas Bapak Ibu ya, agar bisa mencarikan solusi agar guru honorer terutama P1 itu bisa dituntaskan di tahun ini. Kemudian di sini kita lihat Bapak Ibu ya, ini dia ya. Ini penting sekali, PP turunan manajemen ASN sedang dibahas ya. Nah, kemudian status prioritas masih menunggu aturan seleksi ASN P3K Guru 2024, apakah nilai dapat digunakan kembali atau tidak. Artinya status prioritas bagi guru honorer termasuk kode P Bapak Ibu itu belum ada kejelasan. Apakah kode P nanti bisa menggunakan nilainya kembali di tahun 2023 atau tidak. Kalau misalkan bisa menggunakan nilai tahun kemarin, maka kode P ini tidak akan dites di P3K 2024. Tapi kalau ternyata tidak bisa digunakan, berarti harus ikut tes. Tapi sampai sekarang ini belum ada kepastian mengenai status prioritas. Jadi kita masih menunggu terkait dengan aturan seleksi ASN P3K Guru 2024.
2024 Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu lihat bahwa dari formasi yang diajukan pemerintah pusat untuk seleksi ASN P3K guru sebesar 419.146 masih terdapat kekurangan sebesar 248.497 sejak penutupan pengajuan dari Pemda per 31 Januari 2024. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau ini bertahan tidak ada penambahan formasi atau kekurangan ini tidak bisa tertutupi, berarti akan ada lebih 2000-an guru P1 yang tidak bisa mendapatkan penempatan di tahun 2024 ini. Begitu pula dengan KODP, lebih-lebih KODP teman-teman. Nah, sedangkan dari Prof Nunuk sendiri mengatakan untuk guru honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahun 2024 sebenarnya itu tidak bisa dialihkan ke P3K paruh waktu. Asumsinya atau alasannya karena guru itu memiliki beban mengajar 24 jam sehingga tidak logis kalau harus di take over ke P3K paruh waktu. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait dengan informasi yang kami sampaikan ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Di sini dikatakan guru honorer yang tidak mendapatkan formasi tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Guru honorer termasuk P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024 bisa bernapas lega. Dirjen GTK Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani mengatakan bahwa P1 dan guru honorer yang tidak terakomodasi dalam P3K 2024 tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Guru tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem P3K paruh waktu. Dasarnya jelas bahwa guru ASN harus memenuhi beban kerja 24 jam sehingga tidak memungkinkan mereka mengajar di sekolah lain. Ini langsung dikatakan oleh Dirjen Nunuk teman-teman ya dalam diskusi dan buka bersama dengan Fortadikbud ya. Nah, dia menegaskan guru mata pelajaran atau mapel juga tidak akan dialihkan ke P3K paruh waktu sebab guru mapel pun harus memenuhi beban kerjanya 24 jam. Kemendikbudristek sudah memberikan usulan dalam penyusunan RPP manajemen ASN agar guru tidak masuk dalam sistem P3K paruh waktu. Ya, betul ya. Dirjen Nunuk berharap semua usulan Kemendikbudristek terkait masalah guru bisa diakomodasi dalam RPP tersebut. Kalau enggak ya akan begini-begini terus. Jadi kesimpulannya Kemendikbudristek inginnya agar guru honorer termasuk P1 dituntaskan Bapak Ibu ya menjadi ASN P3K tanpa harus dimasukkan ke dalam P3K paruh waktu. Nah, Prof Nunuk mengatakan seperti ini. Kalau enggak ya akan begini-begini terus. Saya rasa 3 kali pengadaan seleksi P3K 2021, 2022, 2023 bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana agar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K bisa tuntas. Yang mana kalau kita lihat di sini teman-teman ya, Kemendikbudristek itu menyiapkan kebutuhan formasi guru P3K 2024 sebanyak 419.146. Ya, sayangnya hingga pengusulan formasi P3K 2024 melalui informasi ditutup Kemenpan RB, usulannya sangat minim Bapak Ibu, bahkan merosot dibandingkan seleksi tahun 2021-2023. Dirjen Nunuk mengungkapkan masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi guru P3K. Nah, bayangkan ya, ini kalau misalkan tidak ada penambahan formasi, ini yang tidak bisa diangkat. 248.497 termasuk P1, termasuk guru KODP juga Bapak Ibu. Dari jumlah tersebut ada 2.633 P1. Nah, ini tidak bisa diangkat kalau tidak ada penambahan formasi, harus ada solusinya. Di sini dikatakan oleh Prof Nunuk, misi KAPI sebenarnya adalah ingin menuntaskan P1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat dan semoga ada solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.